Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalul isnadil khabari. Aku katakan al isnadu damu kalimatin ma yajri majraha ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhuma ahidahuma sabitun li mafhumil akhar aw manfiun anha. Jadi Syekh Ahmad Damanhuri mendefinisikan al-isnad atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan, asnada yusnidu isnadan. Jadi kalau ditambah alif al-isnad, jadi dijelaskan definisi daripada al-isnad, belum dijelaskan definisi daripada al-khabari. Itu menimpa, mencampurkan satu kalimat atau barang yang bertempat ianya akan tempatnya kalimat, kemana didamu atau dicampur atau ditimpa kepada kalimat lain atau barang yang bertempat dia pada tempat yang lain, bihaitsu yufidul hukma, dengan sekira-kira memberi faedah ianya akan hukum. Itu definisinya. Kemudian dijelaskan lagi bi anna, dengan bahwasanya mafhum salah satu daripada keduanya yaitu kalimat pertama dan kalimat yang kedua itu sebut bagi mafhum yang lain atau ternafi mafhum salah satu daripada kalimat kepada kalimat yang lain. Jadi kita ambil satu contoh, misalnya Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun itu adalah contoh daripada isnad. Zaidun merupakan mubtada, qa'imun merupakan khabar. Zaidun qa'imun dari segi isnad, Zaidun itu dikatakan musnad ilaih dan qa'imun itu dikatakan musnad. Dari segi hukum dia dikatakan Zaidun itu mahkum alaih, qa'imun itu merupakan mahkum bih. Dari sudut tinjau ilmu mantik, Zaidun itu maudhu', qa'imun itu merupakan mahmul. Dari segi ilmu nahu, Zaidun itu mubna alaih, qa'imun itu merupakan mubna. Jadi kalau di dalam mantik satu lafaz itu memiliki dua madlul. Ada madlulnya kepada mafhum, ada madlulnya kepada afrad, ada madlulnya kepada makna, ada madlulnya kepada masadak, ada madlulnya kepada definisi, ada madlulnya kepada satuan. Artinya ketika dia berbentuk dalam sebuah qadiyah,
kalau kita lihat kepada maudhu'nya, maka dia ada sudut dari sisi makna, ada sudut dari sisi afrad, ada sudut dari sisi masadak, ada sudut dari sisi mafhum, ada sudut dari sisi madlul, ada sudut dari segi definisi, ada sudut dia dari qaul syarih. Kalau dalam sebuah qadiyah misalnya qadiyah hamliyah, itu sebut mafhum mahmul dalam konteks di sini yaitu qaimun, mafhumnya itu sebut bagi afrad daripada maudhu yaitu zaidun. Yang diiktibar daripada maudhu adalah afrad, yang diiktibar daripada mahmul adalah mafhum. Walaupun dalam maudhu ini ada mafhum, ada afrad, walaupun dalam mahmul itu ada mafhum, ada afrad, tapi yang diiktibar dalam maudhu adalah afrad atau masada, yang diiktibar di dalam mahmul adalah mafhum atau makna atau definisi, ya. Jadi sebut mafhum bagi afrad, sebut mafhum bagi masadak, itu di dalam mantik. Kenapa harus demikian? Disebabkan kalau misalnya sebut mafhum bagi mafhum itu tidak sah. Contoh, kullu insan hayawanun, setiap insan itu hayawan. Mafhum daripada insan adalah hayawanun natikun. Mafhum daripada hewan adalah mutaharik bil iradah. Jadi kalau misalnya kita katakan sebut mafhum bagi mafhum, maka sebut mutaharik bil iradah kepada hayawanun natikun, itu tidak sah. Isbat seperti itu. Kalau sebut mafhum bagi mafhum, kita sebut mutaharik bil iradah kepada hayawanun natikun, sedangkan hayawanun natikun itu adalah mutaharik bil iradah, ya. Kita sebutkan mutaharik bil iradah kepada natikun, itu tidak sah. Maka kalau sebut mafhum bagi mafhum itu tidak sah. Kalau sebut masadak bagi masadak, sebut afrad bagi afrad, itu juga tidak sah, karena hewan itu afradnya mencakup seluruh insan, mencakup seluruh hewan-hewan yang lain. Sedangkan kata insan, masadaknya hanya kepada afrad insan. Jadi kalau kita sebut afrad hewan kepada afrad insan, sama dengan kita mengklaim bahwa afrad hewan seperti lembu, kambing itu adalah manusia. Al-insan hewan, sebut afrad insan adalah afrad daripada hewan. Maka kalau begitu maknanya, maka afrad insan adalah afrad kambing, afrad insan adalah afrad lembu, itu tidak sah. Jadi sebut mafhum bagi mafhum itu tidak sah, sebut afrad bagi afrad juga tidak sah, sebut masadak bagi masadak tidak sah. Maka hanya ada satu kemungkinan di situ, adalah sebut mafhum mahmul bagi afrad maudhu atau bagi masadak maudhu. Sebut mafhum musnad ilaih, ya. Sebut mafhum musnad bagi afrad musnad ilaih. Sebut mafhum mahfum bih kepada afrad mahfum alih. Itu yang sah. Menjadi muskil di sini adalah dikatakan sebut mafhum salah satu daripada keduanya, itu sebut bagi mafhum yang lain. Sedangkan dalam contoh yang sudah saya uraikan tadi itu tidak
sah. Nah, bagaimana dengan ibarat ini? Saksikan pada lanjutan video yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.